Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi parameter keberhasilan suatu negara. Saya Maulidia Rum Sekarsari dengan NPM 20213063011073 sebagai moderator. Kemudian rekan saya Dina Aprilia sebagai pemateri 1, Sekar Arumsari sebagai pemateri 2, Lulu Guswansari sebagai pemateri 3, Raufik Hidayat sebagai pemateri keempat, Rizky Ananda sebagai pemateri ke-5, dan Nur Indah Sari sebagai pemateri ke-6. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan kepada rekan saya Dina Aprilia. Kepada Dina Aprilia, saya persilakan. Saya Dina Aprilia, NPM 20213063011108. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi dan parameter keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi itu merupakan sebuah proses kenaikan kapasitas dari produksi suatu perekonomian yang dapat dilihat dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dari suatu negara dan dapat dikatakan mengalami perubahan. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ketika jumlah GDP tahun sekarang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat melalui perbandingan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk parameter keberhasilan pembangunan ekonomi itu merupakan indikator yang menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang terakhir itu ada contoh kasus indikator keberhasilan ekonomi. Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 terjaga. Aktivitas perekonomian pada bulan Januari masih kuat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Indeks PMI Indonesia tercatat 53,7, meningkat dibanding Desember 2021 yaitu 53,5. dan tetap melanjutkan tren ekspansif dalam 5 bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan dalam negeri dan ekspor. IKK Januari 2022 tercatat sebesar 119,6, lebih tinggi dari 118,3 pada Desember 2021. Angka ini berada di atas level optimis dan turut mendorong aktivitas ekonomi. Namun, peningkatan konsumsi diperkirakan tertahan di bulan Februari, seiring kenaikan kasus varian Omikron dan penurunan mobilitas masyarakat. Terima kasih kepada Dina Aprilia atas materi yang telah dijelaskan. Kemudian, materi kedua akan disampaikan kepada Sekar Arumsari. Kepada Sekar Arumsari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Arumsari dengan nomor NPM 20213063011081. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter keberhasilan ekonomi suatu negara. 1. Meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi nasional, jika pembangunan ekonomi suatu negara berhasil, maka negara tersebut akan mampu menunjukkan peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika pendapatan nasional menurun, maka pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan gagal. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin mencerminkan kemakmuran rakyat dalam negara tersebut. Yang kedua ada produksi nasional. Produksi nasional sama halnya dengan pendapatan nasional. Di sini berarti negara tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa secara berlimpah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Yang ketiga ada harga-harga terkendali. Harga-harga terkendali di sini, jika harga stabil akan menyebabkan inflasi terkendali, sehingga kondisi ekonomi makro di Indonesia akan membaik. Dan laju inflasi itu sendiri akan berpengaruh dalam kondisi ekonomi dalam negeri dan nilai tukar rupiah. Terima kasih kepada Sekar Arumsari atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Lulu Guswansari. Kepada Lulu Guswansari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri.
Nama saya Lulu Guswansari, NPM 2021 Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya tentang parameter keberhasilan suatu negara. Selanjutnya ada pengangguran relatif rendah. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran itu? Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Maksudnya, jumlah orang yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya ada inflasi relatif rendah. Inflasi adalah tentang naik turunnya suatu harga barang. Inflasi rendah juga mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Biasanya terjadi kenaikan barang atau jasa secara umum dan biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Selanjutnya ada neraca pembayaran stabil. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil jika negara tersebut mampu menjaga stabilitas perekonomian di suatu negaranya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan selanjutnya. Terima kasih kepada Lulu Guswansari yang telah menjelaskan terkait materi 3. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafiq Hidayat. Kepada Rafiq Hidayat saya persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Hidayat, NPM 2021 306 30 1080. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang indikator-indikator keberhasilan perekonomian negara. Yang pertama ada PDB. PDB atau produk domestik bruto merupakan jumlah harga barang dan jasa akhir yang telah dihasilkan dan telah dinyatakan dalam harga pasar. Produk domestik bruto per kapita atau pendapatan per kapita. PDB atau produk domestik bruto per kapita adalah ukuran yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada indeks harga konsumen atau disebut juga dengan IHK. Sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, untuk mengukur tingkat harga serta secara makro. Biasanya menggunakan pengukuran indeks harga konsumen IHK atau Consumer Price Index CPI. Harga konsumen Indeks harga konsumen dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumen yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi bersangkutan. Indeks. Yang ketiga ada utang pemerintah. Utang pemerintah adalah utang yang dimiliki pemerintah pusat yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara atau SBN. Utang pemerintah terhadap pendapatan dalam negeri adalah rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara dan hibah. Terima kasih kepada Rafiq Hidayat atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ananda. Kepada Rizky Ananda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, NPM 2021 306301085. Di sini saya akan menjelaskan indikator ekonomi makro di Indonesia yang menjadi tolak ukur indikator keberhasilan perekonomian suatu negara. Yang pertama ada nilai tukar. Nilai tukar atau kurs itu sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing.
kurs ini itu harga mata uang suatu negara yang dihitung dalam mata uang negara lainnya. Terus yang kedua ada neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan ini neraca yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transfer payment. Surplus perdagangan menunjukkan bahwa dana masuk ke negara dalam pertukaran untuk barang-barang ekspor. Neraca transaksi berjalan ini seperti pencatatan gitu. Yang ketiga ada penduduk. Penduduk itu warga suatu negara atau daerah, bisa didefinisikan menjadi dua. Pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Penduduk ini itu ya sekelompok orang yang tinggal atau menetap dalam sebuah wilayah atau negara. Terima kasih kepada Rizky Ananda atas penjelasan yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Indah Sari. Kepada Nur Indah Sari, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Indah Sari dengan NPM 2021 3063011159. Saya akan menjelaskan tentang kemiskinan, pengangguran, dan cadangan devisa di dalam indikator keberhasilan ekonomi suatu negara. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jenis-jenis kemiskinan itu ada banyak, salah satunya seperti kemiskinan subjektif, kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, dan kemiskinan alamiah. Sedangkan untuk penyebab kemiskinan sendiri diantaranya seperti adanya laju pertumbuhan penduduk, tingginya pengangguran, rendahnya pendidikan, terjadi bencana alam, dan distribusi yang tidak merata. Dan dampak dari kemiskinan sendiri diantaranya seperti kriminalitas yang meningkat, angka kematian yang tinggi, dan terjadi konflik di masyarakat. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran sendiri adalah angkatan pekerja yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja. Berdasarkan indikator ekonomi makro sendiri, pengangguran yang di atas 18 tahun itu sebesar 60.000 rumah tangga dan 375 pekerja. Untuk tingkat pengangguran sendiri itu dihitung dari selisih antara jumlah pengangguran dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah alami pengangguran itu akan menghasilkan sekitar 4-5% dari tenaga kerja. Yang ketiga adalah cadangan devisa. Cadangan devisa adalah seluruh kegiatan aktivitas luar negeri yang digunakan oleh otoritas keuangan untuk dapat digunakan sewaktu-waktu. IMF menyebutkan Bank Sentral bisa menggunakan cadangan devisa untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi parameter keberhasilan perekonomian suatu negara. Jadi parameter keberhasilan ekonomi suatu negara itu merupakan indikator yang menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan perekonomian di suatu negara. Parameter keberhasilan perekonomian di suatu negara itu meliputi meningkatnya pendapatan nasional, produksi nasional, harga-harga terkendali, pengangguran yang relatif rendah, inflasi relatif rendah, dan neraca pembayaran stabil. Kemudian, indikator-indikator keberhasilan perekonomian negara menurut ekonomi makro ini meliputi PDB, indeks harga konsumen, utang pemerintah, nilai tukar, neraca transaksi berjalan, penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan cadangan devisa. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi acuan dalam menentukan kondisi ekonomi negara yang erat dengan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi, dapat dipastikan negara tersebut juga memiliki hidup yang sejahtera.
quotes dari kelompok kami yaitu keberhasilan ekonomi suatu negara adalah tombak kemajuan bagi bangsa. Maka mari kita sebagai generasi muda ikut membangun ekonomi negara untuk memajukan bangsa kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.